Baik, kita akan menggambar roti croissant dan ini gambar yang sudah jadi. Kita akan membuat model yang mirip, tapi mungkin dari sisi warna akan ada sedikit perbedaan. Sekarang kita akan membuat sketsa dulu. Saya akan gunakan garis bantu. Kita buat garis bantu berupa persegi panjang. Panjangnya 13 cm dan lebarnya 10 cm. Kita ukur dulu bagian lebarnya. Kita hitung dari 0 sampai 10. Kemudian bagian panjangnya 13 cm. Kegunaan garis bantu ini untuk membuat batas dari gambar supaya ukurannya pas. Untuk membuat garis bantu ini sebenarnya tidak selalu harus menggunakan penggaris. Saya coba hubungkan titik atas dan bawah tanpa penggaris. Kita dapat sekaligus melatih tangan kita untuk membuat garis lurus. Oke, sekarang kita akan membuat sketsa. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini sketsanya kasar saja. Kita ukur dulu tinggi 4 cm dari garis bantu bagian bawah. Ini untuk batas lengkungan dari si roti. Oke. Ini jika terasa agak terlalu cepat, boleh diperlambat sendiri ya videonya. Ini kita buat ruas-ruas dari roti. Lengkungan-lengkungannya tidak boleh salah ya arahnya, karena ini akan mempengaruhi bentuk rotinya nanti. Ya, kurang lebih seperti ini. Roti croissant itu ruas-ruasnya sedikit tidak beraturan, namun tetap arahnya itu memiliki pola ya. Bisa diperhatikan nanti di foto referensi. Jadi untuk menggambar, kita dapat menggunakan foto sebagai model, namun tidak mesti harus persis banget. Kita hanya menjadikannya sebagai model. Oke, di bagian ini ada ruas lagi yang harus dibuat. Ya, ruasnya seperti ini arahnya. Dan ke arah sini juga saya berikan satu lagi. Kemudian di sebelah kiri ini kita perjelas, dan di ujung juga ada ruas kecil. Oke, sudah selesai. Sekarang kita hapus garis bantu yang ada di tepian gambar ini. Ada bagian yang terhapus.
Saya tambahkan lagi garisnya. Oke, sudah jadi. Sekarang kita akan menyiapkan warna. Saya gunakan palet. Sekarang saya menggunakan cat air dengan merek yang sama, yaitu Meris. Saya ambil warna kuning. Kemudian yang kedua warna burnt sienna. Ini coklat kemerahan ya. Dan untuk warna kuningnya ini namanya lemon yellow kalau nggak salah ya. Lemon yellow ini karena saya beli yang 12 warna. Ini yang ketiga warnanya warna hitam. Sekarang saya keluarkan dulu warna kuning. Saya letakkan di sini ya. Oke, jadi saya akan pisah tempat untuk meletakkan cat kental dengan letak dari cat hasil campuran. Oke, sienanya sedikit. Kemudian yang ketiga warna hitam. Kuas yang akan kita gunakan untuk melukis objek ini nomor 6. Kemudian nomor 3. Ya, cukup dengan 2 kuas. Kemudian jangan lupa air di gelas, air bersih. Selanjutnya saya gunakan kain sebagai pengganti tisu. Ya, saya bersihkan dulu mejanya nih, banyak bekas penghapus. Sekarang kita buat dulu campuran. Karena warna-warna ini belum benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya akan melakukan pencampuran. Saya ambil dulu burnt sienna ya ini. Saya ambil sekitar 3 tetes air untuk melarutkannya. Kita akan membuat larutan encer. Kemudian saya ambil warna kuning. Oke, kita larutkan, harus benar-benar tercampur secara merata. Sekarang saya ambil sedikit warna hitam, 1 tetes saja, 1 titik ya. Tuh, kita campurkan, tidak boleh terlalu banyak. Ini supaya warna coklatnya ini agak lebih gelap sedikit. Selanjutnya saya buat campuran kedua. Masih dengan burnt sienna. Ditambah sekitar 3 tetes air. Kemudian sama ya, saya tambahkan warna kuning. Ya, diaduk harus benar-benar larut, menyatu. Dan yang ketiga ini juga kita akan tambahkan nanti dengan warna hitam. Tapi warna hitamnya sedikit lebih banyak ya. Kalau tadi 1 titik, sekarang 2 titik kita ambil. Ini warna hitam ini sangat mudah pekat, jadi harus sangat sedikit dengan ujung kuas saja, 2 titik. Sehingga ini campurannya sedikit lebih gelap dibandingkan dengan campuran pertama. Ya, mengatur kekentalan cat ini penting, harus sering latihan. Jadi kita sekarang akan membuat atau menggunakan campuran yang encer terlebih dahulu ya. Sekarang kita siapkan, kita akan membuat atau mewarnai semua bagian dengan menggunakan campuran pertama. Saya ambil barusan dengan kuas air sedikit.
Kemudian saya aduk lagi. Ini harus sering diaduk ya. Oke. Kita gunakan kuas besar yaitu nomor 6. Kita sapukan di atas gambar dulu semuanya. Kita akan membuat warna dasar terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan. Nah, warna dasar ini sebaiknya tidak terlalu kental ya. Bisa dilihat ini tipis. Ya, jadi kalau kita lihat nih agak kental, kita ambil air ya tanpa mengambil cat. Coba kita ratakan dulu ya. Yang ini itu tipis saja warnanya. Kita ambil air, terus kita tambahkan di atas kertas. Tuh, jadi cat yang tadi terlalu kental sekarang menjadi encer. Ya, kemudian diratakan. Batas-batas dari gambar, batas pensilnya diperhatikan jangan sampai keluar dari batas pensil itu. Oke, saya tambahkan seperti ini. Nah, ini tidak boleh dibiarkan ada terlalu kental. Nanti kita ratakan. Ya. Kita kurangi. Tisu atau kain ini berguna untuk mengurangi air sekaligus mengurangi cat ya. Oke, saya ambil air lagi barusan. Saya encerkan lagi. Catnya ini akan gampang sekali menjadi kering atau mengental. Jadi selalu kita setiap kali mau mengambil cat lagi, kuasnya dicelupkan dulu ke dalam air ya. Jadi kuasnya akan membawa air sehingga membuat si catnya encer lagi. Oke. Ya, saya ambil lagi. Nah, diratakan. Jangan dibiarkan dia menggumpal sebagian. Saya ambil air lagi, saya aduk lagi. Ya, ini penting sekali. Catnya ini dalam keadaan encer pada saat kita membuat warna dasar. Jadi gambar kita atau lukisan kita itu nanti bukan lukisan yang warnanya itu flat ya. Flat itu artinya rata gitu, sama. Kita akan membuat warna lukisan itu ada campuran gelap dan terang. Itu perbedaan warna gelap dan terang itu yang membuat nanti lukisannya mirip dengan aslinya. Oke, saya barusan menambahkan air lagi sebelum mengambil cat. Saya ratakan sedikit lagi, selesai untuk membuat warna dasar ini. Ya. Oke, diratakan ya. Mungkin tidak betul-betul rata ya, tidak apa-apa. Yang penting dia masih tipis sehingga si ruas-ruas rotinya itu masih kelihatan ya, ruas-ruas pensilnya. Kita akan tunggu dulu ini sekitar 10 detik sampai dia agak mengering. Oke ya, kita tunggu dulu. Oke, sekarang kita akan gunakan campuran yang kedua tadi ya, yang dia lebih gelap. Kita akan mulai membuat atau mewarnai ruas-ruas dari roti. Ya, kita buat dulu seperti ini, ikuti ruas-ruas rotinya, kemudian keringkan kuasnya, lalu geser sedikit-sedikit ke arah tengah ya. Jadi sebagian cat digeser sedikit-sedikit ke arah tengah. Nah, yang berada di garis itu biarkan dia cukup gelap
atau tebal. Nah, tapi bagian yang ke arah tengah itu kita bikin dia tipis. Oke, lanjut ya. Ini ruas yang berikutnya. Seperti ini. Kemudian keringkan menggunakan kain atau tisu. Lalu geser sedikit-sedikit ke arah tengah. Nah, karena cat yang digeser itu adalah cat sisa, ya, dia ke tengah, ketika dibawa ke tengah dia makin tipis, ya. Oke, nah inilah yang membentuk kesan 3 dimensi. Lanjut ya, kita ke ruas berikutnya, ikuti bentuk pensil yang sudah tadi kita buat, keringkan kuasnya, lalu geser sedikit-sedikit ke tengah. Ya, gitu ya caranya. Caranya sama. Boleh ambil air untuk mengurangi catnya, kemudian keringkan kuasnya di kain atau tisu. Nah, seperti ini. Ya, sudah mulai terlihat ya, dia seperti bergelombang ya. Lanjut, kita ke ruas berikutnya. Kita ikuti ruas roti yang sudah ditandai dengan pensil. Kemudian kita kurangi catnya, lalu kita bawa ke tengah. Kalau video ini terlalu cepat, bisa diperlambat sendiri ya. Oke, saya tambahkan satu kali lagi. Kita geser ke tengah. Oke, ini agak kurang merata, tapi tidak apa-apa. Nanti kita akan tunggu dia kering dulu sebelum kita perbaiki. Oke, lanjut kita ke ruas berikutnya. Nah, ini ya. Ini yang bagian, ada bagian yang kecil di bawah, itu tekanan kuasnya kita kurangi supaya ya, kita geser juga ke arah tengah. Nah, seperti ini. Ini adalah teknik blending ya. Lanjut ke ruas selanjutnya. Sekarang saya tambahkan dari bawah. Ini saya buat blending dari arah bawah. Ya, kita kurangi catnya. Kemudian kita geser sedikit-sedikit ke arah tengah. Lanjut, kita akan warnai ruas berikutnya. Sama prosesnya. Nah, ini mungkin perlu latihan ya. Bisa jadi tidak langsung mahir, perlu latihan beberapa kali melakukan teknik blending ini. Ya, jadi lukisan yang baik, yang hasilnya itu mirip dengan aslinya, itu harus memperhatikan gelap dan terang dari gambar ya, dari objek. Jadi ketika kita mewarnai, kita tidak mewarnai secara merata di semua bagian. Jadi ada bagian yang dia lebih gelap, ada bagian yang lebih terang, yang lebih pekat, yang lebih tipis gitu ya. Nah, mudah ya, prinsipnya sama. Kita
gunakan kuas yang agak besar supaya blendingnya lebih merata. Sebelumnya saya gunakan kuas yang kecil, tapi itu ternyata kurang efektif, jadi saya gunakan untuk blending yang bagian-bagian ini menggunakan kuas nomor 6, kuas yang besar. Oke. Oke. Sampai ke ujung. Nah, sudah selesai ya tahap kedua. Jadi tahap pertama tadi kita membuat warna dasar, sekarang kita mewarnai ruas. Oh ya, satu lagi nih ya. Satu lagi di ujung. Ya, kita ratakan lagi. Kita blending. Selanjutnya, saya akan mulai menambahkan warna lagi di bagian tepi-tepinya ini. Kita blending juga. Ya, warnanya tipis-tipis saja. Di bagian tepi-tepi atas ini. Sama seperti yang di pinggir ya. Kita kasih warna dulu. Ikuti garis-garisnya. Kemudian kita blending ke tengah. Oke. Ya, kita tarik ya. Kita tarik sebagian warnanya itu ke arah tengah. Lanjut. Yang ini juga. Ini tipis saja ya. Campurannya tipis. Untuk menghasilkan campuran yang tipis, kita cukup mengambil catnya sedikit dan dia konsentrasinya tidak terlalu kental. Ya, kita pakai ujung kuas aja ambilnya. Ya, sedikit-sedikit sudah mulai terlihat 3 dimensi. Oke, sekarang kita tarik. Setelah tepiannya terwarnai, kita tarik sedikit ke arah tengah. Ya. Ini juga kurangi dengan kain ya, catnya, terus digeser ke arah tengah. Nah, bagian ini kita selesaikan bagian tepi atas ini. Saya panjangin. Oke, kita tarik ke arah tengah. Sedikit lagi selesai. Ya, saya celupkan ke air, terus saya kurangi kadar airnya dengan kain. Kita blending, kita rapikan. Ya, sudah semakin terlihat 3 dimensi, tapi ini belum selesai. Kita akan tunggu kering sekitar 10 menit ya, kita tunggu.